Halo teman-teman desa akuatik, makasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hari keberapa ya? Jadi ini adalah minggu ke-6 ya teman-teman. Jadi kira-kira hari ke-42 dari pertama kali setup ya teman-teman. Jadi seperti rencana saya sebelumnya, sepertinya rencana saya untuk memasukkan coral kali ini akan jadi lebih cepat ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah estimasi akan masukkan coral di minggu ke-7, dan ternyata di minggu ke-6 ini kondisi akuariumnya sudah jauh lebih lumayan ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman di sini, jadi kondisi samnya yang kemarin kotor ini sudah saya bersihkan ya teman-teman. Jadi sudah saya bersihkan bersih, hanya tinggal sedikit ini ya, sedikit debu-debu di bawah ini, dan mungkin ini agak sedikit ada lumut juga, cuman nggak terlalu parah seperti 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi ini praktis sudah bersih ya untuk akuarium, untuk samnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi rencana saya untuk memasukkan coral di minggu ke-7 saya tunda, saya batalkan ya teman-teman. Jadi saya masukkan di minggu ke-6 ini ya teman-teman. Jadi di minggu ini saya juga melakukan tes ya teman-teman. Jadi tes pertama tes nitrat, fosfat dan pH, kemudian tes Big 3 ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, saya akan bahas tesnya dulu ya teman-teman. Oke, jadi untuk tes pH kali ini, pH masih di angka 8,3 ya teman-teman. Ini 8,3, cuman dia agak sedikit terang ya teman-teman. Seperti teman-teman di sini, ini ada 81,5 atau 8,3 ya teman-teman. Jadi ini pH sedikit turun karena memang refugium sempat mati ya kalau siang seperti ini. Jadi mungkin pH nya sedikit drop karena refugiumnya mati ya. Jadi pH kira-kira di angka 8,15 ya, atau antara itulah 8,3 coba 8,15. Dan kemudian untuk fosfatnya, nah fosfat ini agak susah juga ya teman-teman. Jadi susahnya kenapa? Karena memang test kitnya ini memang agak susah ya. Jadi kalau saya lihat tadi, angka pH di angka 0 sampai 0,02 ya, 0 sampai 0,03 ya, antara itulah. Jadi untuk fosfatnya di angka itu, dan untuk ini ya, untuk nitratnya masih ini ya teman-teman. Kondisi sekarang agak sedikit pink ya. Jadi kalau saya lihat ini kemungkinan besar di angka 2 ppm ya teman-teman. Kalau saya lihat dari atas ini di angka 2 ppm. Jadi masih dalam batas yang oke ya kita untuk memasukkan SPS. Dan kemudian parameter Big 3 yang saya tes ini, saya mulai dari KH ya teman-teman. Jadi KH ini di angka 10,5 ya teman-teman. Jadi saya tes tadi angka 10,5. Kemudian untuk magnesium tadi di angka 1380, dan untuk kalsiumnya di angka 450 ya teman-teman. Jadi rasanya cukup ya untuk syarat-syaratnya untuk kita memelihara SPS ya, dari mulai pH, kemudian fosfat, nitrat, dan Big 3 nya rasanya juga cukup ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya akan kasih lihat juga nanti kondisi akuarium yang sekarang ya. Oke, untuk akuarium sekarang sudah lumayan oke ya teman-teman. Jadi sayang sekali ini biru ya. Ini saya sepertinya harus ambil lensa dulu ya teman-teman. Jadi saya matikan dulu. Oke teman-teman, jadi lensa sudah saya pasang. Jadi begini ya kondisinya untuk akuariumnya, untuk mentengnya ya. Jadi sedikit-sedikit ada lumut di sini. Ini gampang sekali untuk dibersihkan ya teman-teman. Oke. Dan masih ada lumut di sini ya teman. Coklat-coklat ini masih ada lumut, dan ini sih nyaris hilang ya teman-teman. Di
di karang-karangnya sudah nyaris hilang, jadi tinggal di pasir-pasir ya. Tapi untuk kondisi sekarang saya ini aja teman-teman ya, saya abaikan dulu ya, nanti kemungkinan makin lama juga akan hilang ya teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jadi planning saya untuk minggu ke 6 ini adalah memasukkan koral ya teman-teman. Nah, koralnya itu sudah saya beli ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini. Oke, saya buka dulu. Oh, biru ya. Oke, seperti teman-teman lihat di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah koral yang tak saya pesan dan saya ambil hari ini. Jadi di sini ada berapa jenis koral ya teman-teman. Jadi saya masih melakukan aklimasi drip ya. Aklimasi drip ini saya tujukan untuk pertama untuk menyamakan suhu, dan kedua untuk menyamakan juga salinitas ya teman-teman. Jadi salinitas di sini di air dari koral ini tadi itu adalah 1030 teman-teman, sangat tinggi sekali ya, sedangkan akuarium saya di 1025. Jadi sebisa mungkin saya akan coba turunkan, jadi serendah mungkin, tapi sebenarnya nggak akan bisa sampai sama ya, karena volumenya lumayan banyak dan ini juga lumayan bisa menguras menteng juga ya. Jadi saya nggak akan samakan secara keseluruhan, mungkin beda sekitar 2 atau 3 poin gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu, masih drip aklimasi, dan sekarang adalah rencananya akan saya masukkan ke menteng ya teman-teman. Jadi seperti itu rencananya, rencana saya dari awal ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti video saya dari awal, mungkin teman-teman ada baiknya untuk simak dari awal ya. Dan di sini bukan bertujuan saya mengajari yang aneh-aneh ya teman-teman. Jadi ini adalah murni untuk eksperimen saya. Jadi eksperimen saya untuk memelihara SPS ya teman-teman. Jadi dari awal setup tank secara keseluruhan, dan kita akan sesuaikan parameternya yang cukup untuk memelihara SPS seperti contoh pH, terus fosfat, nitrat, dan Big 3. Dan kemudian sarana-sarana lain ya teman-teman mendukung, kayak protein skimmer ini sangat perlu sekali, karena seperti teman-teman lihat kotorannya lumayan ini ya, lumayan banyak ya. Dan yang lainnya itu aja ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti jangan nih ya, buat khususnya buat teman-teman pemula, mungkin ada pertanyaan, loh kok baru 6 minggu sudah masuk SPS ya. Itu nanti mungkin akan jadi pertanyaan teman-teman, tapi intinya begini, saya ini adalah melakukan eksperimen. Ketika misalkan ini nanti berhasil, berarti dalam beberapa minggu ke depan ini tidak ada yang bleaching atau yang tidak ada yang istilahnya kulitnya mengelupas ya, STN atau RTN lah kayak katanya seperti itu, maka saya akan lanjutkan ya teman-teman. Kalau enggak ya seperti ini ya, seperti di video sebelumnya, saya akan coba pelihara yang lain yang lebih simple, jadi mungkin soft coral atau mungkin LPS, jadi lebih gampang. Tapi untuk saat ini saya akan mencoba SPS, karena ini sebenarnya bisa dibilang cita-cita saya ya untuk memelihara SPS ya. Dari belajar ripping selama hampir 2 tahun kayaknya ya, hampir 2 tahun hampir 2 tahun ya. Tapi semoga ini bisa berhasil dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Jadi kalaupun gagal ya nanti ya kita akan coba lagi ya. Itu ya, namanya juga berusaha ya, jadi nggak boleh nyerah. Oke teman-teman, jadi itu aja. Jadi berikutnya adalah saya akan aklimasi ini ya, aklimasi cahaya ya. Maksudnya gimana aklimasi cahaya? Jadi untuk koral-koral ini nanti akan saya taruh di bawah sini ya, di bawah sini mungkin untuk waktu seminggu ya nanti.
Nah, pelan-pelan nanti seminggu kemudian saya akan taruh di atas ya, di atas di batu ini, sambil lihat kondisinya apakah masih survive atau enggak. Kalau enggak ya nggak tahu. Kita akan lihat ya teman-teman, semoga ini bisa sukses ya. Cuman dari ini ya teman-teman, dari saya sendiri masih ada sedikit keraguan karena ada beberapa, karena 1-2 parameter yang mungkin kurang memenuhi syarat ya. Contohnya adalah suhu ya, suhu akuarium ini adalah 29 ya teman-teman, 29, dan mungkin itu jauh dari requirement dari SPS, dimana paling enggak dia maksimal 26 derajat Celcius ya teman. Jadi koreksi saya kalau salah. Jadi suhunya yang recommended itu sampai 26 derajat Celcius atau di bawahnya ya. Tapi kondisi di akuarium saya ini suhunya adalah 29. Jadi saya agak ini juga agak gimana ya, agak kurang yakin juga ya. Tapi oke lah, itu nanti kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan ya. Kemudian saya juga pasang dua ini ya teman, dua wave maker ya. Pertama wave maker ini Atman sebelah kiri, dan ini Jibao sebelah kanan. Jadi saya set untuk nembak ke sini, nembak ke atas sih sebenarnya ya. Cuman kita juga nanti akan lihat juga gimana responnya dari kola-kola yang sudah saya yang nanti akan saya taruh di sini ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Jadi langsung aja saya akan taruh ya koralnya di bawah sini. Mungkin seminggu ini saya akan pantau di sini ya. Saya taruh di sini semuanya, saya akan pantau gimana responnya dengan aklimasi cahaya. Kalau oke, nanti pelan-pelan saya akan taruh di karang sini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja, langsung saya akan coba masukkan dulu. Oke teman-teman, jadi sudah saya masukkan ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 minggu ini saya akan ini ya, akan aklimasi dulu dengan kondisi cahaya di akuarium ya teman-teman. Jadi saya nggak akan langsung menaikkan ke atas, kita tunggu 1 minggu sambil kita pantau responnya dari koral-koral ini ya teman-teman. Jadi segini banyak ini, saya nggak tahu ya nanti berapa banyak kalsium dan alkalinity yang akan dikonsumsi dengan segini banyak koral SPS ya teman-teman. Jadi memang saya nggak ini ya, pasang frag yang kecil-kecil, karena saya nggak dapatnya seperti ini ya, gede-gede ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa survive ya teman-teman, semoga bisa survive 1-2 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan, dan kita akan pantau ya teman. Jadi untuk flow ya, untuk flownya sepertinya kurang ya teman-teman ya, kurang begitu kenceng ya, mungkin karena memang kondisinya di bawah sini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terus yang lainnya saya pelihara mangrove cuman untuk hiasan aja ya teman-teman, nggak ada fungsi yang lain. Jadi itu aja ya teman-teman. Jadi untuk koral-koral SPS yang saya beli, yang pertama ini ya, Montipora 2 ya, Monti 2 warna ya teman-teman. Ini orange sama hijau, di sana hijau agak terang sama orange sedikit terang juga ya. Dan kemudian ini Coral tenuis ya kalau nggak salah ya, Acropora tenuis. Kemudian ini Bali tricolor, dan ini digitata yang orange, dan ini digitata yang merah ya teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di minggu ke-6 ini saya sudah putuskan masukkan SPS ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa bertahan beberapa minggu ke depan, dan minggu depan saya rencananya masih akan terus tes ya teman-teman. Jadi saya mungkin akan tes Big 3 nya ya teman-teman.
Jadi seberapa banyak konsumsi dari kalsium, alkalinity atau magnesiumnya ya dalam waktu seminggu. Jadi itu sangat penting nanti untuk menentukan kita perlu dosing atau enggak. Nah, untuk dosing sendiri saya rencana akan mencoba carb washer ya teman-teman. Jadi carb washer itu nantinya akan fungsinya untuk menaikkan alkalinity dan pH, alkalinity dan kalsium, juga pH ya teman-teman. Jadi pH yang cukup tinggi ini cukup bagus ya untuk pertumbuhan koral ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja ya update saya di minggu ke-6 ini. Intinya saya sudah masukkan koral dan koralnya SPS ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan kaget kok udah masuk SPS. Nah, ini adalah eksperimen saya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ikuti kalau memang benar-benar persyaratan untuk memelihara SPS itu belum terpenuhi. Contohnya untuk kadar fosfat, nitrat ini, terus kemudian big 3 paling enggak kita harus tahu juga, dan kemudian cahaya, suhu, dan flow ya teman-teman. Kalau dari itu mungkin ada yang kurang, maka ya kemungkinan juga nggak akan bisa ini ya teman-teman, nggak akan bisa survive ya. Tapi saya akan coba aja ini dalam waktu berapa minggu ke depan saya akan update lagi apakah koral-koral ini akan tewas atau akan bertahan ya teman-teman, atau mungkin akan bleaching, atau mungkin nggak ada warnanya atau gimana. Nanti saya akan update di video berikutnya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya, jadi biar saya tambah lebih semangat lagi untuk update perkembangan akuarium air laut SPS ini. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video update atau vlog berikutnya. Oke, terima kasih.